Haleluya, haleluya, shalom. Selamat berjumpa lagi dengan saya dalam program This Way hari ini. Bapak saudaraku, beberapa waktu yang lalu di seri khotbah yang ketiga kita sudah belajar firman Tuhan tentang mengucap syukur yang merupakan bagian daripada pertumbuhan rohani kita. Nah, di minggu tersebut kita sudah belajar mengapa kita harus mengucap syukur. Yang pertama, kita mengucap syukur karena Allah tidak pernah merancang kecelakaan bagi kita. Yang kedua, mengucap syukur membuat kita menerima kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, mengucap syukur adalah pintu masuk untuk mengalami hadiratnya dan mengalami perkara-perkara yang luar biasa, perkara-perkara yang hebat. Dan dalam program Jesuit hari ini, di seri khotbah yang terakhir, kita akan kembali belajar firman Tuhan tentang memahami kebaikan Tuhan. Kita semua tahu bahwa kebaikan Tuhan itu adalah anugerah. Kebaikan Tuhan itu adalah kasih karunia dan tindakan-tindakan yang dilakukan Tuhan bagi kita. Mengapa kita perlu memahaminya dan mengertinya? Namun sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita berdoa bersama-sama minta pimpinan Tuhan agar Roh Kudus memampukan setiap kita, mengarahkan setiap kita untuk menghidupi setiap kebenaran firman hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Hamba tahu, hamba terbatas untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Tapi biarlah Tuhan yang berbicara dan terus berbicara buat kami semua hari ini. Supaya kami menjadi umat Tuhan yang bukan hanya sekedar melihat mujizat Tuhan, atau pertolongan Tuhan saja, tapi kami juga mau menjadi umat Tuhan yang mau dipimpin, yang mau dituntun, dan mau berjalan di dalam kehendak-Mu. Waktu kami jalan di jejak Tuhan, kadang-kadang mungkin kami dibawa ke tempat-tempat yang tidak menyenangkan buat kami, buat daging kami, tapi kami percaya di jalan-Mu adalah jalan yang terbaik. Jalan-Mu adalah jalan yang hebat. Jalan-Mu adalah jalan kebenaran. Engkau tidak pernah salah dalam menuntun kami, membawa kami. Tuhan akan menuntun kami ke jalan yang terbaik buat hidup kami. Dan tolong kami supaya kami berjalan di dalam ketaatan kami, dan kami percaya kami akan melihat mujizat, dan kami percaya kami akan melihat kemenangan demi kemenangan dalam waktu dan cara yang terbaik buat hidup kami. Berkati setiap kami hari ini. Engkau tahu semua persoalan kami, Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan dan problem hidup kami. Dan kami tetap meyakini dan tetap mau percaya bahwa Engkau Tuhan yang tetap melimpahkan kebaikan dan mengerjakan kebaikan-kebaikan buat kami. Bukan versi kami, tapi kebaikan versi Tuhan. Tolong kami untuk bisa mengertinya, bisa memahaminya, melihatnya, bahwa Engkau Tuhan yang mengerjakan kebaikan buat hidup kami. Materaikan firman-Mu hari ini, nyatakan kuasa-Mu bagi setiap kami, supaya kami menjalani hari-hari ini tidak dengan ketakutan, tidak dengan tawar hati, tapi kami jejaki hari-hari kami dengan iman, dengan kepercayaan bahwa Tuhan menyiapkan kemenangan demi kemenangan yang hebat buat hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Dalam pertemuan di sesi terakhir ini kita akan belajar firman Tuhan tentang memahami kebaikan Tuhan. Hari ini saya akan berbagi kepada kita semua tentang memahami kebaikan Tuhan. Nah, kita perlu memahami dan mengerti kebaikan Tuhan itu seperti apa. Agar supaya apa? Agar supaya kita berjalan di dalam kehendak-Nya. Bukti dari kebaikan Tuhan atas hidup kita ada sampai hari ini, di tahun ini, saya percaya ini bukan sesuatu yang biasa. Ini bukan sesuatu yang biasa-biasa. Kita bisa bersyukur, kita bisa memuji dan menyembah Tuhan, karena kita sudah ada di tahun ini. Di mana di tahun sebelumnya,
tentu ada begitu banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan buat hidup kita. Kalau kita ada sebagaimana kita ada sampai hari ini, semua karena apa? Karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Dan saya percaya bahwa kita bisa ada sampai hari ini tentu itu bukan sebuah kebetulan buat hidup kita. Ya. Dan ini yang saya mau coba sampaikan atau bagikan bagi kita semua. Saya mau hari-hari yang kita jalani tahun ini, kita semua dapat mengalami semua yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Orang di luar sana mungkin berkata hidupmu gak akan berubah. Kamu akan begitu-begitu saja hidupmu. Tidak punya pengharapan dan lain sebagainya. Tapi saya tetap meyakini bahwa hari-hari yang kita jalani di tahun ini akan menjadi hari-hari yang hebat. Hari-hari yang luar biasa bagi kita. Katakan amin. Bukan karena situasi mudah, no. Bukan karena situasi mungkin tidak ada masalah, tidak ada tantangan, tidak ada kesulitan, no. Tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi hari-hari ini akan menjadi hari-hari yang luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang tidak akan pernah berubah. Amen. Tuhan tidak pernah berubah. Itu sebabnya hari ini saya mau mengajak kita semua untuk membaca satu kebenaran firman Tuhan, ya, membaca satu ayat di dalam Mazmur pasal yang ke-65, ayat yang ke-12. Mazmur 65, ayat yang ke-12. Saya mau kita menangkap ini dalam hati kita, sanubari kita, biar apa? Biar firman ini termatrai dalam hati dan pikiran kita. Mazmur 65 ayat yang ke-12 berkata begini, Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Nah, ada dua hal penting dari ayat ini yang bisa kita pelajari hari ini. Yang pertama, Tuhan memahkotai tahun dengan kebaikan. Yang kedua adalah jejakmu mengeluarkan lemak. Yang pertama, Tuhan memahkotai tahun dengan kebaikan. Ini yang saya mau kita pegang ayat ini, Bapak Saudaraku, untuk menjalani hari-hari kita di tahun ini. Apapun yang orang mungkin katakan tentang situasi, tentang keadaan, tentang kondisi dalam hari-harimu di tahun ini, percayalah begini bahwa firman Tuhan ya dan amin. Amen. Firman Tuhan tidak pernah berdusta. Dan yang saya tangkap dari ayat ini adalah begini, Tuhan kita adalah Tuhan yang memahkotai hari-hari hidup kita di tahun ini dengan kebaikan. Nah, mungkin hari ini saudara mulai berkata, apanya yang baik, Pak? Saya ada di tahun ini sampai hari ini pun dengan situasi yang serba tidak baik. Keadaan yang nggak bagus, kondisi yang nggak bagus. Mungkin perekonomian saudara nggak bagus. Situasi rumah tangga, pernikahan saudara nggak bagus. Mungkin juga banyak hubungan-hubungan yang saudara bangun selama ini jadi berantakan dan lain sebagainya. Mungkin saudara bilang gini, lalu apanya yang baik, Pak? Apanya yang bagus, Pak? Kalau ayat ini berkata Tuhan memahkotai tahun dengan kebaikan, justru saya kayaknya sebaliknya, Pak. Saya nggak mengalami kebaikan. Bahkan banyak sekali yang saya alami adalah ketidakbaikan, Pak. Saya mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan buat saya. Di mana baiknya? Nah, ini yang saya mau coba bagikan kepada saudara hari ini bahwa begini, Tuhan kita tidak pernah berdusta. Amen. Tuhan kita tidak pernah berdusta. Kalau dia berkata, Tuhan memahkotai tahun dengan kebaikan, karena memang kebaikan itu adalah kemuliaan Tuhan. Kebaikan Tuhan itu adalah kualitas Tuhan. Situasi, keadaan, kondisi kita tidak bisa merubah Tuhan kita. Amen. Sekali lagi, situasi keadaan kita tidak pernah bisa merubah Tuhan kita. Percayalah saudara bahwa Tuhan kita
Tuhan yang tidak pernah bisa jadi jahat karena situasi. No. Amen. Tuhan kita adalah Tuhan yang terkenal baik. Amen. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena kebaikan itu merupakan kualitas Tuhan. Kebaikan itu adalah merupakan suatu kemuliaan yang Dia miliki, Bapak Saudaraku. Dan kebaikan itu adalah kebaikan yang sempurna. Artinya apa? Kebaikan yang tidak bisa dipengaruhi oleh apapun dalam kehidupan kita. Bahwa situasi yang saudara hadapi boleh tidak baik, keadaan yang saudara hadapi boleh tidak baik, kondisi boleh tidak baik, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang apa? Yang tetap akan menyatakan kebaikan. Amen. Tuhan kita adalah Tuhan yang tetap punya kualitas kebaikan. Nah, kebaikan inilah yang Dia mau saudara dan saya alami dan nikmati dalam kehidupan ini. Amen. Nah, itu yang saya bilang tadi. Ada banyak orang Kristen hari ini atau anak-anak Tuhan yang mungkin berkata begini, kalau Tuhan itu baik, kalau Tuhan itu penuh dengan kebaikan, kalau Tuhan katanya akan memahkotai tahun dengan kebaikan, kenapa saya harus mengalami situasi yang seperti ini? Ya mungkin pertanyaan-pertanyaan itu muncul dalam hati saudara, muncul dalam kehidupan saudara karena saudara berhadapan dengan keadaan-keadaan yang tidak mudah, situasi-situasi yang sulit, keadaan yang menekan semakin hari, mungkin keadaannya mungkin bertambah, bukan bertambah lebih baik, malah bertambah lebih buruk buat saudara. Lalu mulai saudara mungkin mengalami hembusan-hembusan, intimidasi-intimidasi daripada kerajaan kegelapan yang akhirnya saudara mulai meragukan bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan saudara. Bahwa Tuhan itu nggak menyatakan kebaikan buat hidup saudara. Nah, hari ini saya mau beritahu, apapun situasi saudara, ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang tetap menyatakan kebaikannya buat kita. Amen. Tuhan kita adalah Tuhan yang tetap mau menyatakan kebaikannya buat kita. Nah, masalahnya adalah begini, seringkali kita memaknai dan memahami kebaikan Tuhan itu sangat berbeda dengan kebaikan yang Tuhan mau nyatakan buat hidup kita. Saya tetap meyakini bahwa kalau Tuhan berjanji, Dia memahkotai tahun ini dengan kebaikan, itu pasti akan terjadi dalam hidup kita. Amen. Tapi masalahnya adalah kebaikan versi Tuhan itu seperti apa sih? Ya kan? Nah, ini penting. Ya, karena kebaikan versi kita sama kebaikan versinya Tuhan itu seringkali sangat berbeda. Nah, kita melihat kebaikan dengan versi kita tuh begini. Tentu kita ketika hidup kita lancar, rumah tangga kita harmonis, anak kita manis-manis, suami kita baik, istri kita baik, suami sayang, ya, suami setia kepada kita, keadaan ekonomi kita terus naik, deposito tidak pernah berkurang, tidak pernah ada masalah dalam kehidupan kita. Itu yang kita sebut kebaikan, sakit sembuh. Ya, itu yang kita sebut dengan kebaikan versi kita. Tapi ini yang saya mau beritahu kepada saudara, bahwa kebaikan yang Tuhan mau nyatakan kepada kita, itu seringkali kemasannya, bungkusnya, situasi yang tidak menyenangkan, tapi di dalamnya tetap ada kebaikan. Amen. Nah, banyak dari kita seringkali gagal untuk melihat kebaikan-kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Karena seringkali kebaikan Tuhan itu datang kepada kita dalam bungkus, dalam kemasan-kemasan yang tidak menyenangkan buat kita. Betul? Nah, mari sama-sama coba lihat saudaraku, apa kebaikan versi Tuhan itu. Coba kita lihat di dalam Roma 8 ayat 8. Roma 8 ayat 8. Saya percaya bahwa ayat ini adalah ayat yang
sudah tidak asing lagi buat setiap kita. Ya, ayat ini sudah biasa, terkenal, bahkan beberapa dari saudara mungkin sudah menghafal ayat ini. Ya, tidak perlu dibuka, saudara bisa menghafal ayat ini. Karena Roma 8 ayat 28 ini ayat favorit orang Kristen, orang percaya. Nah, dia berkata begini, Roma 8:28 berkata bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Perhatikan kalimatnya, kita tahu sekarang. Perhatikan, kita tahu sekarang. Apa yang perlu kita tahu sekarang? Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Amen. Artinya apa? Kalau dalam segala sesuatu berarti dalam segala keadaan. Dalam semua situasi, dalam semua kondisi Allah turut bekerja. Jadi Allah tidak diam. Allah tidak berpangku tangan. No. Dia Tuhan yang tetap bekerja dalam segala sesuatu yang sudah alami. Baik yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan sekalipun. Apapun situasi, saudara. Saya nggak tahu satu persatu, Bapak Ibu Saudaraku. Mungkin kita punya situasi, kita punya kondisi yang berbeda-beda. Tapi yang pasti begini adalah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Katakan sama-sama, mendatangkan kebaikan. Amen. Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Nah, masalahnya adalah begini. Kebaikan buat siapa? Nah, dikatakan di sini bahwa mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kebaikannya ini Tuhan kerjakan untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Siapa kita? Kita adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan masuk dalam terangnya yang ajaib. Jadi kebaikannya itu buat kita menang. Tapi kebaikannya itu bukan versi kita. Nah, ini yang saya mau saudara pahami, Bapak Ibu Saudaraku. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tapi kebaikannya itu bukan kebaikan versi kita. Kebaikannya itu untuk kita, tapi bukan versi kita. Bisa ditangkap ya, Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Betul. Tapi kebaikan buat siapa? Buat kita kebaikannya. Tapi kebaikannya itu bukan versi kita. Karena kebaikan yang versi kita itu gampang ditebak. Betul nggak? Hidup yang nyaman. Betul? Hidup yang lancar-lancar saja. Ya kan? Ekonomi terus naik. Bukan turun. Ya kan? Sakit sembuh. Betul? Anak-anak manis, suami sayang, istri hormati. Ya, semua keluarga harmonis. Itu kebaikan versi kita. Kebaikan versi Tuhan itu belum tentu seperti itu, saudaraku. Nah, apa kebaikan versi Tuhan? Mari sama-sama kita lihat ayat selanjutnya di ayat yang ke-29. Ayat 29 dikatakan begini. Nah, ini seringkali orang Kristen cuma berhenti di ayat yang ke-28. Kita nggak masuk sampai ke ayat 29. Padahal ayat ini penting banget. Jadi ayat 28 tidak berdiri sendiri, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, kita sayangnya seringkali cuma berhenti di ayat yang ke-28. Nah, bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan kehendak Allah. Apa rencana Tuhan? Nah, ketika kita tahu bahwa rencana Tuhan itu baik bagi kita, kita akan mengerti kebaikannya. Kebaikan versi Tuhan itu seperti apa? Apa kebaikan versi Tuhan? Di ayat ke-9 berkata begini, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara.
Waktu saya baca ayat ini, saya ngerti bahwa, oh ternyata kebaikan versi yang baik di mata Tuhan itu adalah supaya setiap kita menjadi serupa dengan Dia. Amen. Jadi ketika kita bertumbuh, makin hari makin serupa dengan Tuhan. Kita bertumbuh dalam keserupaan dengan Tuhan. Makin hari makin serupa dengan Tuhan, itulah kebaikan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi bukan sekedar hidup nyaman, tapi saudaraku, hidup tanpa persoalan, hidup tanpa masalah. Bukan, Bapak saudaraku. Kebaikan versi Tuhan itu adalah kalau saudara dan saya menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Amen. Melalui segala keadaan, kondisi, situasi, bahkan masalah-masalah yang ada. Di situ, Bapak saudaraku, Dia membentuk kita untuk menjadi serupa dengannya. Amen. Menjadi serupa dengan Kristus, menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan, artinya apa? Kita punya kualitas, kita punya sifat, kita punya watak, kita punya karakter seperti Kristus. Amen. Kita punya cara hidup seperti Kristus. Itulah menjadi serupa dengan Tuhan. Dan untuk itulah Dia terus bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Dia mau kerjakan apa saja dalam kehidupan kita supaya kita menjadi semakin serupa dengan Dia, Bapak saudaraku. Segambar dengan Dia, Bapak saudaraku. Nah, waktu kita semakin hari makin serupa dengan Kristus, waktu kita makin hari punya kualitas karakter, sifat, tabiat, watak, cara hidup seperti Kristus, itulah kebaikan menurut Tuhan. Itulah kebaikan versi Tuhan, saudaraku. Amen. Dan bukti bahwa kita berada di pihak Tuhan adalah pertumbuhan karakter. Untuk belajar tentang karakter, kita harus belajar tentang kedewasaan. Belajar tentang buah roh. Itu hanya bisa kita terima ketika kita alami melalui salib atau penderitaan. Jadi hari ini, Bapak saudaraku, apapun situasi saudara, apapun kondisi saudara, percayalah saudaraku, Tuhan kita adalah Tuhan yang tetap baik. Amen. Tuhan kita adalah Tuhan yang tetap baik. Dia tetap bekerja untuk menyatakan kebaikannya bagi kita semua. Nah, kebaikannya buat kita, sekali lagi, tapi bukan versi kita. Kebaikannya buat kita, tapi bukan versi kita. Kebaikannya buat kita, tapi versinya Tuhan. Dia mau menjadikan saudara dan saya menjadi serupa dan segambar dengan Yesus Kristus. Karena itulah tujuan utama dari kekristenan kita. Amen. Tujuan utama dari kekristenan kita itu bukan hanya sekedar mati masuk surga. Tapi tujuan utama adalah dikembalikannya kita kepada rancangan Allah yang sempurna, yang semula, Bapak saudaraku, supaya saudara dan saya menjadi serupa dan segambar dengan Yesus. Nah, untuk itulah Dia bekerja dalam segala sesuatu di hidup kita. Amin. Apa artinya saudara sukses? Apa artinya saudara kaya raya? Apa artinya saudara hidup saudara nyaman, tapi saudara nggak punya kualitas karakter seperti Yesus? Saudara punya tabiat watak tidak seperti atau tidak serupa dengan Yesus. Sombong, angkuh, mementingkan diri sendiri, nggak mau memandang orang, menganggap remeh orang lain. Buat apa saudaraku? Buat apa? Sukses atau diberkati menurut pandangan Tuhan tidak ada korelasinya dengan materi, Bapak saudara. Jadi jangan mengukur kemewahan atau itu sebagai bukti bahwa Tuhan memberkati saudara.
Bukti bahwa saudara ada di pihak Tuhan adalah pertumbuhan karakter. Amen. Nah, Tuhan mau mengerjakan kebaikan-kebaikan itu dalam kehidupan kita. Itu sebabnya dalam segala sesuatu, dalam segala situasi, dalam segala keadaan, dia mau bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat hidup saudara dan saya. Bapak saudara, hari ini kalau saudara diizinkan Tuhan melewati situasi-situasi yang paling sulit dalam kehidupan saudara, mungkin masalah pernikahan saudara, rumah tangga saudara, ekonomi saudara, hubungan-hubungan di antara saudara mungkin ada konflik, ada problem yang belum terselesaikan, percayalah, bukan sekedar masalahnya yang penting. Yang penting adalah Tuhan mau mengerjakan apa dalam masalah itu. Lewat masalah itu, Tuhan mau mengerjakan kebaikan. Seperti apa sih dalam hidup saya? Lewat setiap masalah apa sih yang Tuhan mau kerjakan? Kebaikan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saya? Tuhan yang paling tahu, ya, saudara punya situasi. Tuhan yang paling tahu keadaan kita. Dia yang paling mengerti apa yang perlu dibentuk dalam kehidupan kita supaya kita makin serupa dan segambar dengan Dia. Nah, itu sebabnya saudaraku hari ini lewat semua situasi, semua yang saudara alami, keadaan saudara alami, percayalah bahwa Dia Tuhan yang tetap turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Tapi kebaikannya bukan versi kita, kebaikannya versi Tuhan. Amen. Saya mau mendorong saudara supaya hari ini ketika saudara menghadapi situasi yang mungkin yang paling sulit sekalipun dalam kehidupan saudara, masalah rumah tangga kah, masalah ekonomi kah, masalah apapun lah, percayalah bahwa Dia Tuhan yang sedang bekerja, Bapak Saudara. Dia Tuhan yang sedang bekerja dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan demi kebaikan. Nah, temukan kebaikan Tuhan itu. Nah, waktu saudara punya perspektif seperti ini, saudara punya pola pikir seperti ini, saudara akan melihat bahwa situasi apapun yang sedang mungkin saudara alami, keadaan apapun yang sedang mungkin saudara alami, keadaan apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara, saudara akan tetap melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di sana. Amen. Ya mungkin hari ini situasimu belum bertambah lebih baik. Mungkin keadaanmu, masalahmu justru bertambah lebih buruk. Saudaraku, jangan kecewa, jangan menyerah. Kenapa? Dia Tuhan yang sedang mengerjakan kebaikan itu. Itu sebabnya jangan metodekan Tuhan. Jangan metodekan Tuhan. Jangan mengatur Tuhan. Jangan merekayasa bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Biarkan Dia yang bekerja. Karena apa? Karena saya percaya Dia tahu yang terbaik buat hidup saudara dan saya. Amen. Dia tahu yang the best buat hidup kita. Dia tahu yang terbaik buat hidup kita. Jadi hari ini saudaraku, seringkali ya justru lewat situasi yang sulit ada karakter-karakter Kristus yang akan tumbuh di dalam kehidupan setiap kita. Amen. Nah, ada beberapa orang yang harus melewati keadaan-keadaan yang susah, problem, masalah, supaya kesombongan mereka itu dihancurkan. Supaya keangkuhan mereka itu hancur lebur. Sehingga muncullah karakter Kristus. Kerendahan hati, kesabaran, kelemah lembutan. Nah, saya merasa bahwa ada beberapa wanita yang begitu keras, begitu sombong, begitu angkuh. Nah, seringkali Tuhan mengizinkan masalah, tekanan, penderitaan datang supaya apa? Keangkuhan kita itu rontok. Nah, itulah yang Dia sedang kerjakan. Itulah kebaikan yang Dia sedang kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Itulah sebabnya hari ini jangan membandingkan diri saudara dengan orang lain. Saudara, kalau saudara sakit, saudara ke dokter, betul? Saudara disuntik oleh dokter, betul? Suntikan itu tajam, menusuk saudara. Tapi kalau saudara dewasa, saudara akan melihat, oh iya, ya jarum suntik ini
untuk menusuk saudara, bukan untuk menyakiti saudara, justru untuk menyembuhkan saudara. Betul? Nah, mari sama-sama hari ini saudaraku belajar melihat kebaikan Tuhan dalam semua situasi kehidupan kita. Dia tetap Tuhan yang memongkotai hari-hari ini, hari-hari kita di tahun ini dengan kebaikan. Saya percaya kebaikan Tuhan tidak akan pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Cuman kebaikan itu seringkali bukan datang dengan kemasan yang kita inginkan. Bukan dengan bungkus yang kita mau. Tapi seringkali kebaikan Tuhan itu datang dengan kemasan-kemasan yang tidak menyenangkan. Tapi percayalah Bapak Saudara, percaya dia tetap akan mengerjakan kebaikan buat kita semua. Supaya apa? Supaya rencananya itu jadi dalam kehidupan kita. Rencananya itu digenapi dalam kehidupan kita. Supaya rupa Kristus itu muncul dalam kehidupan kita. Itulah kebaikan versi Tuhan. Itulah sebabnya saudaraku, kita belajar ide ini ada di sepanjang Alkitab. Waktu Yusuf, dia harus masuk di dalam sumur yang kering. Mungkin orang berkata bahwa di mana Tuhan? Kenapa Tuhan membiarkan Yusuf itu masuk ke dalam sumur kering? Kenapa Tuhan membiarkan Yusuf itu dijual menjadi budak di Mesir? Kenapa Yusuf dibiarkan difitnah oleh tante Potifar dan dicampakkan ke dalam penjara yang pengap dan gelap? Tapi itulah, tahu saudara, itu adalah kebaikan-kebaikan yang Tuhan sedang kerjakan buat Yusuf. Makanya kita kemudian tahu bahwa Yusuf menjadi orang yang luar biasa. Betul? Di dalam Kejadian pasal yang ke-50 ayat 20 berkata bahwa kalian boleh mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Tuhan telah mereka-rekakan yang baik terhadap hidupku. Yusuf adalah orang yang bisa melihat kebaikan Tuhan dalam semua penderitaannya sekalipun. Dalam semua situasi yang paling sulit, yang paling buruk sekalipun dalam kehidupannya, Yusuf adalah orang yang bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, dia tidak pernah kepahitan terhadap saudara-saudaranya. Dia tidak dendam dengan saudara-saudaranya. Bahkan dia dibilang, waktu kalian buang aku, kalian jual aku, ternyata itu merupakan kendaraan Tuhan kepadaku untuk memelihara dan mengangkat kehidupanku. Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Jadi, kenapa Yusuf tidak kecewa? Kenapa dia tidak kepahitan? Kenapa dia tidak dendam? Kenapa dia tidak hidup di dalam luka-lukanya? Karena Yusuf dapat melihat kebaikan Tuhan dalam semua situasi, keadaan yang paling sulit dan buruk sekalipun di dalam kehidupannya. Saudaraku, firman Tuhan datang hari ini mengajarkan kita, mari kita melihat kebaikan Tuhan di dalam semua situasi, kondisi, keadaan hidup kita. Dalam masalah-masalah kita yang berat sekalipun, percayalah, di sana ada kebaikan Tuhan yang Tuhan sedang kerjakan buat hidup saudara dan saya. Percayalah bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Percayalah bahwa kalau firman Tuhan berkata ya dan amin dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa Allah terus bekerja dalam segala keadaan, berarti dia akan terus bekerja dalam segala keadaan hidup kita. Apapun keadaan kita, sulitkah? Keadaan yang tidak menyenangkankah? Yang mungkin sedang kita alami hari-hari ini, Bapak Saudaraku, yakin dan percayalah bahwa dia tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kita harus melihat itu dari cara pandang Tuhan, dari cara pandang Alkitab, dari cara pandang firman Tuhan yang kita pelajari hari ini, Bapak Saudaraku, bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam segala sesuatu di hidup kita.
Jadi jangan pernah mempersalahkan Tuhan. Jangan pernah mundur ketika engkau mungkin mengalami masalah. Jangan pernah lari daripada Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Tetap percaya bahwa lewat setiap persoalan hidupmu, Tuhan mau membentuk karakter kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Pribadi-pribadi yang ada di jejaknya Tuhan. Pribadi-pribadi yang ada di jalurnya Tuhan. Pribadi-pribadi yang ada di dalam kehendaknya Tuhan. Supaya kita semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Coba kita melihat. Coba kita merubah mindset kita. Mungkin selama ini kita selalu melihat, oh bahwa Tuhan, mana Tuhan? Kok saya terus-terusan mengalami masalah dan masalah dan masalah lagi? Kenapa Tuhan kok tidak bisa menyelesaikan masalah saya? Mungkin itu selama ini ada dalam pikiran kita, dalam benak hati kita, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi hari ini firman Tuhan datang mengingatkan kita bahwa mari. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Yes. Untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup saudara dan saya. Jadi jangan pernah lupa itu dalam kehidupan saudara. Ketika saudara ada di dalam lembah kekelaman sekalipun, di sana dia ada untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup saudara dan saya. Amin. Kita harus meyakini itu dalam kehidupan kita. Karena percayalah Tuhan itu hidup, Tuhan itu selalu ada buat hidup kita. Nah, saya mau hari ini saudara yang mendengar firman Tuhan ini, saya tidak tahu situasi saudara, tapi yang saya tahu adalah kita punya Tuhan yang tetap baik, dan kita punya Tuhan yang tetap bekerja dalam segala situasi yang kita hadapi untuk mendatangkan kebaikan buat hidup kita, tapi bukan versi kita. Amin. Kita harus yakin itu dalam kehidupan setiap kita. Bagian yang kedua atau bagian yang terakhir, Mazmur 65 ayat yang ke-12 bagian B berkata bahwa jejakmu mengeluarkan lemak. Jejakmu mengeluarkan lemak. Jadi Tuhan memahkotai tahun dengan kebaikan. Jejakmu mengeluarkan lemak. Lemak itu apa sih, Bapak Saudaraku? Lemak itu adalah bagian yang terbaik. Kalau kita pelajari terminologi PL, saudara tahu bahwa lemak itu bagian yang terbaik daripada hewan yang dipersembahkan kepada Tuhan pada zaman perjanjian lama. Jadi lemak ini berbicara apa sih? Lemak ini berbicara tentang bagian yang terbaik, yang the best. Jadi di mana kebaikan, di mana bagian yang terbaik yang Tuhan mau limpahkan dalam hidup kita? Di mana? Alkitab bilang, di dalam ayat ini, di jejakmu. Di jejakmu. Katakan sama-sama, di jejakmu. Jejak Tuhan. Nah, pertanyaan yang perlu kita renungkan hari ini, adakah saudara di jejaknya Tuhan? Adakah saudara berada di jejaknya Tuhan? Berjalankah saudara di jejaknya Tuhan? Saudara masih adakah di tracknya Tuhan? Itu pertanyaan yang perlu kita renungkan hari ini. Hanya orang-orang yang bisa berjalan di jejak Tuhan yang akan melihat yang terbaik, kebaikannya yang the best. Itu Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kita. Saudara, ketika saudara mendengar firman Tuhan ini, mari, mungkin selama ini saudara sudah keluar dari jejaknya Tuhan. Mungkin saudara sudah keluar jauh banget dari jejaknya Tuhan. Kembali lagi, berada di jejaknya Tuhan. Firman Tuhan ini mengingatkan kita, menarik kita kembali. Ayo, kembali lagi berada di jejaknya Tuhan, supaya kita mengalami kebaikan yang the best dari Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Kita ada untuk mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Mari, mungkin saudara sudah jauh, mari saudara kembali lagi bersama-sama berada di jejaknya Tuhan. Supaya kita meraih apa yang menjadi janji Tuhan dalam kehidupan kita. Karena janji Tuhan ya dan amin bagi setiap kita. Amin. Sayangnya hari ini ada begitu banyak orang yang mau menerima mujizat. Ada banyak orang, ada banyak anak Tuhan, orang Kristen, kepengen ditolong Tuhan. Mau melihat
jalan keluar, tapi sayangnya tidak mau dituntun oleh Tuhan. Kita tidak mau berjalan di jejak-jejaknya Tuhan. Kita ada di jejak kita sendiri. Kita hanya mau mengikuti jejak kita sendiri. Kita mau ikuti jejak dunia ini. Tapi kita mau ditolong Tuhan. Ada banyak orang yang cuma mau kecanduan ditolong Tuhan. Ada orang yang cuma mau kecanduan melihat mujizat, mengalami mujizat Tuhan. Tapi tidak mau berada di jejaknya Tuhan. Firman Tuhan datang hari ini mengingatkan kita. Yuk mari. Kita bukan hanya kepengen mau ditolong Tuhan. Kita bukan hanya kepengen mau melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita bukan hanya kepengen melihat mujizat Tuhan. Tapi Tuhan mengingatkan kita hari ini. Mari kita berada di jejaknya Tuhan. Ada di jalurnya Tuhan. Supaya kita dapat mengalami sesuatu yang luar biasa daripada Tuhan. Sesuatu yang hebat yang akan Tuhan kerjakan. Karena Tuhan selalu merancangkan kebaikan buat hidup kita. Amin. Hari ini saudara, ada di jejaknya siapa? Jejak Tuhan kah? Atau jejak yang lain? Kita tuh seringkali lebih nurutin apa kata orang, betul? Apa kata teman arisan kita, teman pergaulan kita, dibanding kita mengikuti apa yang Tuhan katakan buat hidup kita. Kita seringkali lebih ngikutin apa yang dunia ini bilang daripada yang firman Tuhan katakan buat hidup saudara dan saya. Itu sebabnya kita apa? Khawatir, kita takut, kita cemas, kita kalah menghadapi situasi ini. Kita tergilas dengan semua situasi. Kenapa? Karena kita dituntun bukan dengan tuntunan Tuhan. Kita tidak ikut jejaknya Tuhan. Kita di jejak yang lain. Hari ini, yang terbaik, yang the best, itu bisa kita nikmati di jejaknya Tuhan. Amen. Hari ini, yang terbaik, yang the best, itu kita bisa nikmati di jejaknya Tuhan. Mari kita ada di jalurnya Tuhan. Apapun situasi saudara hari ini, apapun keadaan saudara, berjejaklah di jejaknya Tuhan. Amen. Berjejaklah di jejaknya Tuhan. Berjejaklah di jalan-jalannya Tuhan. Buat Tuhan untuk melakukan mujizat itu gampang. Buat Tuhan kasih pertolongan buat kita itu sangat mudah, sangat gampang. Itu pekerjaan yang mudah, seperti membalik telapak tangan. Untuk Tuhan membukakan pintu-pintu yang tertutup, gampang banget, saudaraku. Tapi yang Tuhan mau, sudahkah kita berada di jejaknya Tuhan? Kalau kita mau melihat mujizat, melihat doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, melihat Tuhan bekerja dengan cepat, melihat jawaban-jawaban doa kita dijawab dengan cepat, mari kita tetap berada di jejaknya Tuhan. Saya percaya kita akan melihat bagaimana Allah mengerjakan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saya percaya Tuhan sanggup untuk melakukan itu. Bahkan melebihi apa yang kita harapkan, melebihi apa yang kita doakan selama ini. Tuhan akan kerjakan buat hidup saudara dan saya, buat kehidupan kita. Lebih daripada mujizat, lebih daripada jawaban doa, Tuhan mau tunjukkan jalan yang terbaik buat hidup saudara dan saya. Supaya apa? Kita ikuti jalannya. Nah, waktu kita berjejak di jalannya Tuhan, saya percaya kita akan mengalami jawaban doa dan mujizat Tuhan yang luar biasa. Waktu kita berjejak di jalannya Tuhan, kita pasti akan mengalami pertolongannya. Kita akan melihat jalan-jalan yang sebelumnya tertutup dibukakan jalan bagi setiap kita. Amen. Jadi ada dua hal yang kita pelajari hari ini, Bapak Ibu Saudaraku. Percaya bahwa Tuhan memberkati tahun ini dengan kebaikan. Yang kedua, kita harus berada di jejaknya Tuhan. Karena di sanalah kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Kita akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Amen. Pahamilah bahwa kebaikan versi Tuhan itu
membuat kita semakin serupa dengan Tuhan. Amin. Tetap semangat dalam menjalani tahun ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.